Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) menemukan terdapat pelanggaran etik yang dilakukan oleh 9 hakim MK dalam putusan sidang gugatan terkait pemilu berkaitan batas usia capres-cawapres. Atas pelanggaran berat yang dibacakan, Ketua MK Jimli As-Sidiki memutuskan Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK dan akan segera menetapkan yang baru. Anwar juga tidak diperbolehkan ikut dalam sidang gugatan terkait pemilu. Meski putusan MK menegaskan adanya pelanggaran etik dalam proses pengambilan keputusan MK yang memberikan lampu hijau terhadap kandidasi Gibran, namun Koalisi Indonesia Maju menegaskan tetap mengusung Gibran sebagai cawapres. Putusan Majelis Kehormatan ini memang tidak menyentuh substansi uji materi. Pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakan Anwar Usman sekaligus putra sulung Presiden Jokowi bisa dipastikan aman. Namun, bagaimana dampaknya terhadap elektabilitas pasangan calon Prabowo Gibran? Benarkah suara keduanya akan merosot gegara putusan MK? Bagaimana pula dengan elektabilitas paslon lainnya? Apakah suara dukungan terhadap Prabowo Gibran akan beralih kepada dua paslon lainnya yaitu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud? Lantas, siapakah yang akan diuntungkan dari dampak putusan MK? Tim TV One mengabarkan. Ya, bagaimana dampak elektoral dari putusan MK termasuk apakah putusan MK ini akan mempengaruhi preferensi pemilih dalam pemilu 2024? Saya akan langsung membahasnya bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada di studio Bang Habibur Rahman, Waketum Partai Gerindra. Selamat pagi, Bang Habib. Terima kasih. Assalamualaikum sudah hadir. Dan juga sudah hadir melalui sambungan Zoom ya. Ada Mas Seno Baskoro, politisi PDI Perjuangan. Selamat pagi, Mas Seno. Terima kasih sudah hadir. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke, dan di studio juga sudah ada Mas Pangi Syarwi Caniago, analis politik. Selamat pagi, Mas Pangi. Pagi, halo, Mbak Pita. Pagi, Mbak Ayam. Pagi, Habib. Oke, sebelum ke 2 orang politisi, ya, saya mau dengar suara dari Mas Pangi terlebih dahulu deh. Kalau kita lihat soal dampak elektoral, iya, biar nanti langsung ditanggapi sama Mas Habib sama ya, Mas Seno. Dampak elektoral terhadap para baca pres ini seperti apa satu dan seberapa signifikan sih mempengaruhi preferensi pemilih? Ya, sebetulnya preferensi pemilih kita itu memang masih center of kandidat. Jadi lebih fokus kepada capresnya ketimbang cawapres. Makanya sebetulnya di dalam simulasi pilihan misalnya ada Mahfud MD, Caimin maupun Gibran itu belum hasil survei saya yang kemarin Agus itu belum mampu maksimal untuk melakukan suntikan elektoral terhadap capresnya. Artinya tidak ada yang bisa melewati angka ambang batas 50% itu dengan masuknya figur-figur cawapres baru ini. Nah, dengan putusan ini, dengan dinamika yang baru ini? Nah, ini kan juga akan menarik dengan putusan ini. Apakah yang dibahas sekarang jelas bising di ruang publik kan soal Gibran menjadi perbincangan media publik masyarakat kan. Nah, apakah itu juga akan menaikkan atau menurunkan? Itu juga menarik. Kalau misalnya sentimennya itu negatif ya, tone-nya negatif soal MK ini bisa ada seolah terzolimi atau ada yang menzolimi, maka ada kemungkinan ada penambahan elektoral atau justru ada penurunan. Nah, kalau menurut Anda seperti apa? Anda membaca di lapangan pemilih kita saat ini tengah dinamika seperti ini, Mas Bang? Nah, saya kan belum data terbaru saya nggak punya ya, misalnya di Sumatera Barat atau di Jawa Barat atau di Banten DKI itu seperti apa sentimennya terhadap MK soal misalnya pembahasan soal yang selama ini dianggap itu konotasi negatif, istilah-istilah dinasti, nepotisme dan seterusnya. Nah, apakah itu punya dampak terhadap elektoralnya Pak Prabowo? Nah, atau ada juga asumsi ya, bukan saya, ini baru asumsi, saya nggak punya data yang jelas untuk memastikan bahwa yang tadinya memilih Pak Prabowo, tapi di Sumatera Barat bisa saja sentimennya
ketika ada Gibran dengan isu MK ini sehingga seolah tidak lagi mau memilih Pak Prabowo, atau sebaliknya justru mereka masih yang puas dengan Pak Jokowi di Sumatera Barat, itu kecenderungan dia akan pilih Pak Prabowo karena wajah Gibran dan Jokowi itu satu paket bagi mereka. Jadi ada kemungkinan mereka tetap memilih. Tapi ada juga dugaan orang di approval rating rendahnya Pak Jokowi dimanapun, di klaster provinsi manapun yang approval ratingnya Pak Jokowi rendah, itu automatically ada sentimennya resisten terhadap Prabowo Gibran gitu. Karena kemungkinan, tapi ada juga dalam perilaku pemilih kita split ticket voting. Split ticket voting itu adalah beda pilihan antara Pak Jokowinya dengan Gibrannya. Bisa saja mereka menyamakan bahwa Pak Jokowi berhasil, itu menjadi apresiasi mereka bahwa Gibran dianggap kelanjutan dari Pak Jokowi, legacy dari Pak Jokowi, atau dianggap adalah yang prestasinya itu bisa dipastikan. Meskipun data spesifiknya belum ada, tapi Mas Panggi, ini saya simpulkan ya, benar atau enggak ya? Jadi melihat ada potensi untuk hal ini bisa berpengaruh terhadap elektoral Prabowo dan juga Gibran. Iya, potensinya itu ada, bisa saja. Ya, potensi kan bisa ya, bisa enggak? Ya, bisa iya, bisa tidak kan. Tetapi yang namanya elektabilitas itu kan bisa datang dan pergi. Tergantung isunya tadi, memitigasi isunya. Kalau hari ini Habib ini bisa memitigasi isu ini bahwa misalnya putusan MK ini cacat juga misalnya, lakukan counter ya. Oh ini bukan dinasti, ini bukan nepotisme, ini misalnya bukan soal abuse of power. Kan Habib juga pernah bilang, oh dulu Presiden Jokowi incumbent nggak ada tuh abuse of power gitu. Nah kalau counter itu terus dilakukan bahwa ini tidak merusak demokrasi, itu justru akan mampu memperbaiki elektabilitasnya Pak Prabowo gitu dan Gibran. Sehingga memang di provinsi-provinsi yang tingkat kesukaannya tinggi ke Pak Jokowi, itu sangat mendapat suara masuk tambahan ke Pak Prabowo. Tapi yang approval rating rendah di provinsi-provinsi yang masih resisten terhadap Pak Jokowi, kan masih ada tuh di beberapa provinsi. Mungkin lari suaranya. Nah itu bisa saja bagaimana lari. cara merespon soal isu ini, kurang lebih begitulah ya. Nah memitigasi isu ini harus piawai dan mahir. Kita kalau tidak ya, tapi pemilih kritis kita, Habib kan juga tahu itu. Pemilih kritis kita ini juga seperti saya diskusi sama Habib tadi, mereka itu preferensinya juga banyak. Itu dia Bang Habib. Artinya potensinya sebenarnya ada, pasti akan berdampak terhadap elektoral baik bagi pasangan Prabowo Gibran maupun juga pasangan lainnya. Anda melihat hal itu terjadi tidak? Kan kemarin langsung menanggapi pada saat MK mengeluarkan putusannya. Jadi dampaknya justru dampak baik yang kami rasakan. Pertama sebelum MK, soal MK dulu. Ya kan ketika MK itu kan 16 sampai 18 kalau nggak salah 2 LSI langsung survei dan Pak Prabowo unggul melejit. Setelah MK ya. Lalu MK ini kan ada masalah. Ketika diumumkan itu kan nggak lengkap, kan terpotong sholat maghrib. Tetapi kemarin ketika diupload putusannya, luar biasa respon publik, ya, terutama orang-orang anak-anak muda yang mengerti soal hukum. Jadi Hakim Konstitusi Anwar Usman itu dijatuhi sanksi berat dengan 2 hal. Yang paling penting adalah soal tidak mundur, karenanya dia dianggap membuka ruang untuk intervensi pihak luar. Tapi tahu nggak Anda, ketika kita baca 400 halaman putusan MK tersebut, tidak ada satu alat bukti pun, tidak ada satu saksi pun, tidak ada uraian pemenuhan unsur pun soal adanya intervensi dari pihak luar kepada MK. Jadi nggak ada. Ini orang dihukum, diberhentikan sebagai ketua MK, tanpa satu orang saksi pun yang mendalilkan adanya intervensi. Dan dari siapa gitu ya? Ya, tanpa adanya satu bukti pun yang menunjukkan terjadinya peristiwa intervensi dari pihak luar. Nah, saya pikir anak muda pasti mensikapi segala sesuatu secara kritis. Dia nggak akan mau. Misalnya ada goreng, pencalonan Gibran bermasalah karena prosesnya bermasalah. Mereka bermasalahnya seperti apa? Ada intervensi, ya. Intervensi seperti apa? Mereka cek gitu kan. Lalu yang kedua, kemarin Pak Anwar Usman konferensi pers, ya kan, menjelaskan bahwa pengabaian asas benturan kepentingan itu justru sudah terjadi sejak pertama MK berdiri di zamannya Pak Jimli Asidiki nih. Pak Bagaimana Jimli, tapi kemudian publik memilih ya kan? membuktikannya gitu loh, kan itu makanya kan itu dijelaskan, ya kan. Jadi Pak Jimli sendiri sejak awal MK berdiri sudah melanggar, bukan melanggar, sudah mengesampingkan asas itu, lalu
bukan masalah ternyata mengesampingkan azas benturan kepentingan karena MK ini mengadili norma bukan Oke, fakta. Bang Habib. Dan itu menjadi hukum dalam belasan putusan Mahkamah Oke, itu Konstitusi. pokok perkaranya kemarin ya Bang Habib. Ya, Artinya jadi ini tidak berpengaruh terhadap elektoral Pak nanti Prabowo dan juga bukan ya. Gibran. Kan orang kan akan anak muda terutama fokus akan ke sana, melihat Bang Habib. segala sesuatu secara kritis. Ya kan nggak bisa di ngomong digoreng-goreng saja. Oh, ini hasil produk yang bermasalah. Bermasalahnya di mana? Ya. Oke. Satu, tidak mundur. Tidak mundur kenapa? Dia akan cari, oh ternyata sejak dulu termasuk di masa tahun 2020 ada hakim konstitusional di Israel yang menghadiri perkara yang Oke, Bang menguntungkan Habib, diri kita sendiri dan pokoknya nggak kita mundur. fokus dulu Bang Artinya Habib. Bukan, Apakah ini itu kan soal ya- itu pokok perkara sudah Ya, selesai Bang nanti Habib. Kita berakibat fokus di situ. dulu. Oke, Kita ya. Nah, fokus sehingga dulu soal tidak pokok akan elektoral. berpengaruh. Makanya ketika putusan MK orang takut kan tadi kan, putusan MK Tapi ya. Anda optimis turun. ya, tidak akan Begitu berpengaruh putusan ya? MK berpengaruh positif, bukan tidak akan berpengaruh positif. Berpengaruh positif. Bahwa memang ada penjegalan itu ada nyata. Oke. Pembegalan ya rencana wacana penjegalan terhadap pencawapresan Mas Gibran itu ada gitu. Oke, sampai sana optimis Menarik, dan Anda melihat karakter pemilih kita terutama pemilih muda Kritis, cukup kritis. sangat kritis. Nanti kita sangat tanyakan kritis. kepada anak muda ini, ada perwakilan TPN Oh Ganjar iya, Mahfud, ada Mas Seno boleh, ya. boleh, Usai jeda boleh. ya Mas Seno ya, saat lagi. Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kita akan lanjutkan bagaimanakah kemudian hasil diskusi kita tadi menarik. Karena nampaknya dari kubu Prabowo Gibran masih cukup optimis akan berada di posisi puncak dari sejumlah hasil survei. Bahkan juga Gibran tidak akan terpengaruh negatif dari berbagai situasi yang terjadi. Karena menurut Bang Habibur Rahman tadi bahwa sampaikan anak muda sekarang pemilih kita tuh kritis-kritis akan melihat tidak hanya hasilnya saja tapi akan ditarik betul atau tidak berbagai pembuktian yang ada. Mas Seno, kalau kita ingin melihat betul tidak sih pemilih muda kita tuh begitu kritis dan tidak akan termakan dengan hasil dari MK-MK ini? Saya bahwa saat bicara tentang pilpres dan kontestasi pemilu, ini tidak hanya persoalan menang kalah, tidak hanya persoalan bertarung atas kekuasaan tertentu, tetapi lebih jauh dari itu adalah ini tentang bagaimana kita menyiapkan cerita keteladanan bagi anak-anak muda. Bagaimana proses itu dapat dilakukan dengan baik, tidak ada yang instan, semuanya harus dilakukan melalui cara main yang baik. Dan kemudian pada saat bicara tentang mahkamah kehormatan, majelis kehormatan yang bicara tentang etika, maka tidak lagi kita hanya bicara tentang benar dan salah, tapi juga tentang hal-hal yang baik dan tidak baik. Mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kemarin pada saat kemudian hasil sidang MK itu memutuskan, banyak orang yang berdiskusi tentang baik buruknya keputusan MK ini yang dilakukan oleh salah satunya Pak Anwar Usman yang kemudian adalah publik mengetahui adalah paman dari Mas Gibran. Pada saat itu masih banyak asumsi yang mengatakan, oh ini baik, oh ini tidak baik, ada perdebatan-perdebatan. Nah, pada saat kemarin kemudian sudah diputuskan oleh MK-MK bahwa yang dilakukan ini kemudian mengandung konflik kepentingan yang tidak baik, ini yang menilai sudah bukan publik lagi, tapi sudah MK menjadi sebagai salah satu dari lembaga publik yang kita harapkan bisa dipercaya dalam pemilu ini sebagai guardian of constitution, melakukan mekanisme kontrol atas dirinya, dan itu yang melakukan penilaian bukan dari publik, tapi melalui mekanisme kontrol yang ada di dalam kelembagaan MK itu sendiri. Maka kita senang, gitu ya. Kita juga senang bahwa MK ternyata masih dapat melakukan mekanisme itu, ada kontrol, ada kendali yang dilakukan. Meskipun kita juga lucu juga melihat pemandangan ini. Bagaimana ibaratnya kalau dalam pertandingan sepak bola, ini kayak wasitnya belum mulai pertandingan sudah kena offside, gitu. Maka ini menjadi satu catatan yang akan terus diingat. Generasi Z itu kami percaya adalah generasi yang pemaaf, Mbak, tetapi bukan generasi yang pelupa. Sehingga proses ini kita semua mengingat, sejarah akan mengingat bahwa di Pilpres 2024 saat mengawali proses ini, ternyata ada catatan yang kemudian menjadi catatan yang kurang baik dalam proses demokrasi kita, yang mana ini melibatkan tokoh-tokoh besar yang salah satunya adalah anak presiden yang saat ini ikut berkontestasi dalam Pilpres 2024. Kita ingin agar anak muda bisa terlibat total dan aktif di dalam pemilu, dan cara-cara itu harus diperhatikan dengan baik. Nah, kemarin kita sudah melihat itu, sehingga hari ini pada saat MK melakukan mekanisme kontrol, kita percaya bahwa sistem ini masih ada harapan bagi setiap anak bangsa untuk ikut terlibat dalam kontestasi di masa yang akan datang dengan aturan main yang adil dan baik. Oke,
Mas Eno, kita mungkin fokus untuk hasilnya kemarin ya. Kita tidak fokus pada perkara kemarinnya pokoknya, tapi pada seberapa besar, seberapa signifikan ini pengaruhnya terhadap elektoral. Anda mewakili politisi PDI Perjuangan, seberapa besar hasil dari putusan kemarin ini terhadap elektoral masing-masing kandidat kalau menurut Anda? Itu dulu sebelum saya ke narasumber yang lain. Kita yakin bahwa hari ini kita ingin fokus bahwa kita sudah berbahagia punya calon wakil presiden yang sangat mumpuni. Kita tahu Mas Ganjar adalah lulusan hukum yang kemudian didampingi saat ini oleh Prof. Mahfud MD yang adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang mana kita yakin bahwa pasangan inilah yang dapat menjadi teladan bahwa dalam berproses itu harus melalui rule of the game yang baik. Tidak melalui cara-cara yang mengubah aturan, merekayasa aturan, dan tidak melalui cara-cara yang melanggar etika, norma, dan kepantasan. Maka yang kita yakin bahwa prinsip awalnya kita yakin bahwa kebenaranlah yang akan menang di akhir. Apapun itu. Maka pada saat kemudian kemarin, awalnya banyak orang meragukan bagaimana hari ini kemudian MK setelah melalui keputusan itu ternyata bisa meloloskan Mas Gibran yang awalnya tidak bisa ikut kontestasi dalam hitungan hari, menuju ke pendaftaran di KPU itu bisa mengikuti kontestasi. Kita percaya dari awal bahwa semangat kebenaranlah yang akan menang. Sehingga pada saat hari ini muncul semacam ini, kami ingin fokus dengan segala hormat kepada Pak Habib dan kawan-kawan sekalian. Fokus kita adalah memenangkan Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Dan kita yakin publik hari ini bisa mencatat dan menilai mana yang kemudian mengikuti aturan main dengan baik, mana yang telah memberikan keteladanan hukum dengan baik, dan mana yang hari ini ternyata terbukti dalam prosesnya ini melibatkan konflik of interest yang menjadi catatan bagi termasuk anak-anak muda. Oke, konflik of interest itu yang ditekankan oleh Mas Eno. Saya mau ke Bang Habib kok. Tadi Bang Habib kan menyampaikan bahwa rangkaian proses yang terjadi di MK kemarin adalah upaya penjegalan terhadap kandidat. Bukan. Jadi saya mengatakan ya, pertama saya mengkritisi putusan MK. Apalagi anak muda nih, saya 49 tahun, apalagi anak-anak umur 20-an tahun pasti sangat mengkritisi. Ya, seperti saya... Kalau dikatakan oleh saudara Seno ini melanggar, mereka nggak akan percaya begitu saja, nggak hanya baca putusan dan berita saja, mereka pasti akan cari detail. Dua hal, satu konflik of interest, yang kedua adanya intervensi. Di mana letak konflik of interestnya? Ya kan, kalau Anwar Usman ini ya kan mengikuti jurisprudensi yang sudah dipraktekkan oleh Mahkamah Konstitusi belasan kali, termasuk sejak zaman Pak Jimli Asyidiki ketika memimpin MK. Karena memang dikesampingkan asas konflik of interest itu di Mahkamah Konstitusi yang mengadili norma. Itu clear ya. Ada contoh lagi Saldi Isra yang mengadili perkara terkait dirinya sendiri, clear nanti ya. Nanti. Yang kedua ya kan, soal tuduhan tadi, tuduhan bahwa adanya intervensi. Ternyata tidak ada secuil pun keterangan yang menjelaskan di mana letak intervensinya, peristiwa apa. Itu tadi sudah kalau di perkara Jessica itu kan gerakan ototnya, gitu loh, nggak ada. Nah sehingga saya benar sepakat dengan disampaikan Mas Seno, ya kan. Pada akhirnya kebenaran lah yang akan muncul, yang akan dilihat anak muda ini kebenaran. Ternyata ini ada sesuatu yang tidak normal, makanya menjadi beralasan. Ya, kalau yang dipersoalkan kemarin itu sebetulnya soal etika, ya kan, soal penegakan hukum, soal penegakan etika, harusnya selesai dong. Tidak ada lagi pihak-pihak yang mempersoalkan keabsahan Mas Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Karena sudah ada yang dikorbankan. Tapi kan enggak, masih ada yang mengkait-kaitkan dengan dengan perkara 90, bahwa karena akan mengakibatkan perkara 90 tidak sah, dan juga ada yang mengatakan mengarahkan bahwa dengan demikian ya kan tadi disebutkan wasitnya belum apa-apa sudah offside, mendegradasi pihak lawan. Nah, inilah yang memperkuat keyakinan saya bahwa benar ada wacana penjegalan. Jangan sampai Mas Gibran ini benar-benar menjadi cawapresnya Pak Prabowo, karena surveinya pasti bagus banget. Nah, Bang, sampai disurvei bentar. Bang Habib sampai disurvei karena terakhir kemarin usai putusan MK, Carta Politika sempat juga mengeluarkan. Ada Carta, ada 2 LSI. Betul. Carta kita tahu afiliasinya kemana. Ganjar Mahfud. Jadi kita lebih tahu lah, tinggi mohon maaf Prabowo. lah dengan segala hormat kepada Yunarto Wijaya ya. Kita tahulah ya kan. Atau pakai peta saya aja deh, pakai peta saya deh. Tapi LSI ya saya yang ini kan ya, dan beberapa lembaga survei saya pikir jauh kok keunggulan Pak masih Prabowo. Tetap di atas. Ya, Oke, masih optimis dong Kang I? Jadi peta persaingannya itu Mbak Aya ya Mbak Vita. Kalau melihat setelah MK ini
Itu nanti terlihat apakah ini isunya elit atau isu grassroots. Ya. Kalau itu isu dianggap elit, maka seperti Gibran maju di Solo dinasti tapi jadi. Kemudian di Medan juga jadi. Artinya bagi masyarakat, oh ini isunya sangat elitis. Jadi nggak mempengaruhi Grassroots-nya ya? Ya, mendonggrade elektoralnya, tidak terpengaruh dengan isu-isu MK. Nah, yang kedua yang dibilang Habib kalau jegal-menjegal ini upaya serius atau tidak. Kalau menurut saya ini memang hanya gimmick. Ya, ini memang drama Korea juga gitu. Nah, kalau itu drama Kenapa Korea saya tujuannya katakan? apa? Karena memang Tujuannya gimmick. apa? Kenapa ya? Pertama, ini kan putusan ini MK ini juga tidak menggugurkan Gibran kan? Ya. Nggak ada putusan Secara 90 etik, itu, personal hakim. kecuali misalnya putusan 90 ini mau diarkan lagi, kemudian dikembalikan ke pasal lama, kemudian berlaku di pemilu sekarang, nah itu baru. Itu baru bukan gimmick. Tapi gitu. ada upaya itu. Nah, aroma amis itu mungkin Dugaan. Habib yang bisa mencurigai. Ada Tapi upaya kan, itu. Ya, tapi kan sebentar. saya mencermati Mas Panggi dulu. bahwa ini juga nggak serius gitu. Ini hanya gimmick permainan politik. Nah, sebentar Mas Panggi, Sehingga kalau itu memang gimmick permainan politik, apa tujuannya? Ya supaya memang orang udah lebih banyak bahas MK dibanding Pilpres hari ini gitu. Tapi yang itu lucu aja. Tetapi bagi saya, kalau misalnya ini sudah membuat misalnya kehilangan taring Anwar Usman, iya betul. Karena memang selama dia menjadi hakim besok kan tidak punya kewenangan apapun lagi. Menyidangkan Pilpres, iya nggak bisa lagi. Sebetulnya memang itu bagus karena memang konflik kepentingannya itu yang dikhawatirkan orang kalau ada sengketa Pilpres besok. Ini sedikit. Nah, sekarang Bentar. beliau tidak lagi punya hak. Tetapi tidak dipecat atau tapi nggak dipecat karena alasan supaya tidak ada banding kan. Walaupun Habib punya terobosan baru katanya Ya, akan ya, ada ya. banding gitu. Untuk memulihkan kembali kewenangan Anwar Usman sebagai ketua MK dan punya hak untuk menyidangkan Pilpres dan Pileg atau Pilkada Ya, gitu. khawatir tidak terkait khawatir tidak kemudian hal itu dengan elektoral dari Gibran dan juga pasangan Prabowo Gibran. Ya, kekhawatiran selama ini kan ini asumsi persepsi ini kan nggak bisa diukur ya. Nah, kita kan belum survei soal setelah putusan MK ini sejauh mana bahwa kalau misalnya memang bagi publik bahwa MK ini ada cacat moral misalnya, mungkin itu sentimen positif bagi Prabowo Gibran kan. Tapi kalau kemudian bahwa ini calon presiden wakil presiden itu ada cacat, bagaimana mungkin produk yang cacat kemudian ikut kontestasi kemudian menang, legitimasinya gimana? Itu mazhab kedua. Tapi kalau mazhab pertama Habib membuktikan bahwa ini MK juga cacat gitu. Kemudian karena tidak ada dua pembuktian tadi, tidak ada intervensi, tidak ada kemudian apa tadi tuduhan kedua Habib? Asas benturan kepentingan, pelanggaran. Pelanggaran konflik kepentingannya yang mana kan nggak ketemu, katanya ada 400 halaman kata Habib tadi. Iya. Nah, ternyata enggak. Berarti kan itu upaya untuk memulihkan citra dari ketua Publik bahwa ini kita harus terzolimi. kritis ya, para pemilih Sekarang kan kita. Memang. kita ini Memang kritis. kita ini selama ini terkait dengan underdog effect. Siapa yang terzolimi dan siapa yang menzolimi. Nah, itu stempel itu bisa bolak-balik. Oke. Sekarang kemarin yang terzolimi adalah siapa di luar pasangan Prabowo Gibran karena dianggap ini bertarung dengan cara mengubah konstitusi kan. Nah, sekarang justru yang terzolimi siapa? Adalah Anwar Usman yang terzolimi gitu. Jadi bukan persoalan terzolimi memang, tapi kita harus merujuk pada fakta, ya kan? Ada juga nih hal yang menarik, nanti bisa dicek ya. Kemarin saya melihat doorstopnya Pak Mahfud MD, ya kan, mengatakan putusan ini bagus di luar ekspektasi karena diberhentikan sebagai ketua. Kalau diberhentikan sebagai hakim konstitusi, kan dia bisa banding. Artinya apa? Apakah ada keengganan ya di Prof Mahfud agar Anwar Usman ini mempunyai hak untuk banding? Kita tahu dalam hukum, dalam kita berhukum, hal yang paling dipentingkan bagi orang yang dihukum adalah apa? Hak untuk mengajukan pembelaan diri, yaitu banding. Ya kan? Ketika itu nggak ada, ya rasanya kiamat. Kita di judgement tapi nggak ada hak untuk melakukan pembelaan diri di tingkatan yang lebih tinggi lagi. Nah, apakah ada persesuaian antara yang disampaikan oleh Prof Mahfud dengan putusan MK-MK? MK-MK kan begitu. Kalau kualifikasi pelanggaran berat, pemberhentian dong sebagai hakim. Tapi efek bagusnya bagi orang yang diberhentikan sebagai hakim, dia punya hak banding. Tapi kalau hanya pemberhentian sebagai anggota, ya nggak bisa banding. Nah, apakah tujuan ya ada mensreanya, ada keinginan dari MK-MK ini agar ya jenis sanksi yang demikian mengakibatkan Pak Anwar Usman
tidak bisa banding menggunakan haknya sebagai banding. Nah, inilah yang namanya saya dalam kondisi ini Pak Anwar Usman terzolimi. Nggak tahu siapa yang menzolimi, tapi beliau terzolimi. Gitu. Oke, tadi menurut sebenarnya Anda saya ya? mau dalami soal tujuannya tadi, tapi sayang sekali waktu terbatas. Saya terakhir mau ke Mas Seno deh. Kalau Mas Seno tanggapannya tadi berkaitan dengan disampaikan oleh Mas Panggi dan Bang Habib? Ya, saya percaya bahwa hari ini publik bisa melihat di perbincangan warung kopi saja semua orang sudah tahu bahwa konflik of interest-nya itu karena Pak Anwar Usman adalah paman dari Mas Gibran. Itu sudah jelas semua orang melihat ada situasi itu. Sehingga kalau hari ini kemudian Pak Habib menyampaikan bahwa yang disolimi itu seakan-akan adalah Pak Anwar, ya kita bisa menilai lah bagaimana kemudian kita mengikuti proses ini dari awal hingga akhir. Banyak anak-anak muda yang sudah melek literasi politik dan mengikuti proses politik ini dengan baik. Maka sekali lagi Pilpres ini kita yakini adalah bagian dari edukasi politik. Kalau hari ini terjadi hal semacam ini, maka saya sepakat dengan Pak Panggi tadi, bahwa marilah kalau gitu kita memulai starting awal ini dengan satu harapan, bahwa ayo setelah ini kita banyak bicara tentang Pilpres. MK ini hanya sebagai satu penanda awal bahwa kita tahu sama tahu. Di Indonesia ini pada saat ada orang dalam yang bekerja, ya banyak hal bisa dimudahkan. Dan saya yakin kemudian anak-anak muda adalah bagian dari generasi yang menolak semangat itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, dari TPN juga masih yakin ya bahwa Ganjar Mahfud masih bisa unggul? Ya, kami yakin betul, kami punya keyakinan dan kepercayaan penuh. Makanya dari awal kami tidak ingin mengomentari banyak. Mas Gibran mau berkontestasi juga kita hargai, meskipun prosesnya publik mencatat bahwa ada proses yang semacam itu di MK-MK, kita hargai gitu. Tetapi prosesnya kami punya keyakinan dan spirit penuh. Bahkan TPN kemarin mengapresiasi apa yang dilakukan MK-MK sebagai satu upaya yang membangkitkan kembali harapan publik bahwa pemilu ini bisa netral dan tanpa konflik kepentingan dan masih melawan nepotisme. Pilpres 2024. Oke, Baik, terima kasih Mas Seno, Bang Habib, terima kasih banyak Bang Panggi, terima kasih banyak atas diskusi kita pagi hari ini, menarik ya. Ya, kita jeda dulu pemirsa, apakah Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami.